Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Fauzia. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Di video ini saya akan mereview dua buku. Yang pertama ada The History of Quranic Text dari bab 18 sampai 19 dan juga buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran lampiran 1 dan lampiran 2. Langsung saja pada buku yang pertama, yakni The History of Quranic Text. Ini terkait orientalis dan Al-Quran. Poin pertama, ini adanya perlunya pembuktian penyimpangan dalam Al-Quran. Nah, dengan maksud hendak membuktikan moralitas dan superioritas teologi barat, Bergstrasser, Jeffrey, Mingana, Pretzel, Tisdale, dan banyak lagi lainnya telah mencurahkan seluruh kehidupannya guna menyingkap perubahan teks Al-Quran yang katanya tidak mereka dapatkan dalam kajian kitab Injil. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, tampak melemahkan isu-isu penting dalam teologi dan menimbulkan keprihatinan mengenai adanya cerita-cerita palsu yang disisipkan ke dalam teks melalui pengaruh masyarakat umum. Nah, sementara itu, desakan untuk membuktikan keadaan yang sama terhadap Al-Quran mulai menggejala semenjak beberapa tahun yang lalu disebabkan oleh perubahan politik Timur Tengah. Namun, upaya-upaya dalam bidang ini kebanyakan telah dimulai lebih awal dari perhatian mereka. Lanjut poin kedua, kan orientalis terhadap kompilasi Al-Quran. Tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Nah, dengan semangat ini, pihak orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Umar merasa khawatir dengan kematian para hufad pada peperangan Yamamah, memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci ini lantaran kematian mereka. Nah, lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad SAW sendiri dan yang lainnya. Nah, mungkin karena ilmu, berlagak tolol atau tajahul, atau pengingkaran terhadap kebijakan pendidikan kaum muslimin merupakan permasalahan sentral yang melingkari pendirian mereka. Nah, dengan jumlah yang ribuan, para hufad memperoleh ilmu pengetahuan Al-Quran melalui satu-satunya otoritas yang saling beruntun di muka bumi ini, yang akhirnya sampai pada Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau wafat, mereka para sahabat menjadi sumber otoritas yang juga saling beruntun. Kematian mereka hampir telah mengancam terputusnya kesaksian yang berakhir pada Nabi Muhammad, yang mengakibatkan untuk mendapat ilmu yang diberi otoritas kurang memungkinkan. Kemudian ada bahas Islam pada asing, ya. Pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang Barat. Nah, dalam karyanya Introduction to Islamic Law, Stark membagi fikih Islam kepada judul-judul berikut. Ya, ada orang atau persons, harta, properti, kewajiban umum atau obligation in general, kemudian kewajiban dan kontrak khusus, obligations and contract in particular, dan yang lainnya. Nah, susunan seperti ini sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan, serta pembagiannya yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam. Kemudian, tuduhan orientalis terhadap penyesuaian. Hal ini akan menggiring memasuki pintu gerbang ketiga dalam menyerang terhadap Al-Quran. Nah, perulangan tuduhan yang ditujukan kepada Islam hanya merupakan pemalsuan terhadap agama Yahudi dan Kristen, atau bagian dari sikap curang dalam memanfaatkan literatur suci untuk kepentingan sendiri. Kemudian selanjutnya kepada bab 19 tentang beberapa motivasi orientalis, kajian subjektivitas. Pertama, menggunakan analogi Yahudi. Sebelum membicarakan orientalisme, ya, ada satu pertanyaan,
Dapatkah seorang ilmuwan yang antisemitisme dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen mereka seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas Laut Mati? Apapun keputusan yang diberikan baik positif maupun negatif hendaknya juga diterapkan pada kalangan orientalis yang seharusnya berlaku jujur saat melakukan pembedahan terhadap ajaran Islam. Ya. Ini ada validitas sebuah karya antisemit. Ya. Menunjuk menunjukkan sikap memusuhi secara terang-terangan terhadap perjanjian lama dan hasrat yang kuat ingin memutus hubungan dengan agama Kristen. Delis telah menulis dengan nada sinis yang merendahkan buku dan popularitas namanya semakin dipertanyakan karena sikap antipati terhadap Semitisme. Dapatkah ilmuwan yang anti-Yahudi tidak memihak ketika berhubungan dengan satu tema tentang keyahudian? Nah, John Strugnell, seorang guru besar dari Universitas Harvard, menduduki jabatan sebagai pemimpin redaksi resmi tim editorial DC Scroll pada tahun 1987 yang akhirnya dipecat, yang dipublikasikan secara luas 3 tahun kemudian. Masalahnya bermula dengan wawancara yang dilakukan oleh seorang wartawan Israel, Avi Katzman, di mana karena menderita depresi mental ia mengungkapkan perasaan anti-Yahudi. Di antaranya adalah agama Yahudi sebagai agama yang mengerikan, yang mengatakan bahwa masalah agama Yahudi dapat diselesaikan dengan baik melalui masuknya orang-orang Yahudi dalam agama Kristen secara massal, dan juga pernyataan bahwa agama Yahudi pada dasarnya bersifat rasialis. Walaupun ia katakan pada awal wawancara tidak berniat supaya dikatakan antisemit, Katzman tidak peduli akan permintaan mereka dan bahkan mengkritik dengan istilah yang vulgar. Dalam hal ini, Strugnell curiga bahwa di belakang Mr. Katzman, apakah keilmuan Kristen dapat melakukan penelitian secara memihak dengan sistem scroll, karena bahan itu merupakan dokumen milik sekte Yahudi. Saya merasa gitu ya. Gara-gara tulisannya ia kemudian dipecat. Beberapa tahun kemudian terus menghujat penolakannya sebagai antisemit, tetapi sebaliknya bersikeras menyatakan anti-Yahudi. Kemudian balas kaum muslimin. Nah, ini ada pembahasan tentang penindasan orang Israel terhadap sejarah orang Palestina. Jika dibaca secara teliti, Herschel Shanks di mana saja tidak pernah menunjuk tentang sejarah Islam atau terhadap gangguan kebangkitan keilmuan. Adakah dalam pengingkaran secara kasual bukan sebagian penyusunan yang rumit? Whitlam melihat orang-orang Palestina saat ini tidak diberi hak kekuasaan dan tanah air mereka. Kebudayaan yang mana? Kanan atau Muslim yang dapat mendefinisikan secara tepat tentang identitas din orang-orang Palestina, dan mengapa hal ini seluruhnya diantisipasi dengan cara yang tidak bersahabat. Walaupun akhirnya Shanks bersedia mengakui adat istiadat kuno bangsa Palestina, ia tampaknya masih belum mau menyetujui agama kontemporer menurut kedudukan yang layak dalam sejarah tanah air. Ini seakan-akan dalam mempersempit pandangan mereka secara khusus tentang kajian kuno, para ilmuwan Israel dan Barat memandang 14 abad kebudayaan Islam di Palestina sebagai sesuatu yang menjijikan, yang mesti dikikis sebelum menemukan bahan-bahan yang lebih baik. Selanjutnya ada buku rekonstruksi sejarah Al-Quran Lampiratu. Ini tentang kaum muslimin dan Al-Quran, penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan.
Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Ya. Setelah penyebar luasan salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Nah, terdapat sejumlah hadis yang menjelaskan berbagai upaya Nabi dalam mendorong penghafalan wahyu-wahyu yang telah diterimanya. Salah satu di antaranya adalah riwayat Utsman bin Affan bahwa Nabi bersabda, yang terbaik di antara kamu adalah mereka yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nabi sebagaimana diberitakan juga mengirim para sahabat untuk mengajarkan Islam dan Al-Quran di berbagai daerah. Situ. Al-Quran sendiri memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan penghafalannya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Ya. Dengan demikian, eksistensi sejumlah penghafal Al-Quran, qurra, pembaca-pembaca atau hamalatul Quran, pengemban atau pembaca tradisi Al-Quran belakangan juga dikenal sebagai hafil atau jamaknya hufad, penghafal, jelas merupakan suatu keharusan sejarah. Dari generasi pertama Islam dikabarkan bahwa orang yang pertama yang membaca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Mekah adalah Ibnu Mas'ud, sekalipun ia mendapat tantangan keras dari orang-orang Quraisy yang melemparinya dengan batu. Nah, upaya lainnya untuk memahami Al-Quran, ini ada tafsir Al-Quran, ya. Istilah tafsir berasal dari kata fasal, menjelaskan, menerangkan, menyingkap, atau menampakkan. Nah, secara khusus bermakna penjelasan atas Al-Quran atau ilmu tentang penafsiran kitab suci tersebut. Nah, istilah syarah tidak digunakan dalam perbendaharaan tafsir sekalipun memiliki makna senada karena telah menjadi terminologi teknis dalam ilmu-ilmu hadis untuk komentar atas hadis, ya. Nah, sementara takwil berasal dari kata aul, kembali ke asal, di dalam Al-Quran bermakna akibat atau kesudahan. Pada awalnya kata takwil ini digunakan sebagai sinonim untuk tafsir dan tetap seperti itu setidak-tidaknya hingga ke masa Tobari. Nah, mufassir agung dalam jajaran tradisional ini masih menggunakan kata takwil sebagai sinonim untuk tafsir dalam magnum opusnya. Bahkan judul karya agungnya Jami' al-Bayan at-Ta'wil Al-Quran dengan jelas merefleksikan sinonim antara kata tafsir dan takwil. Namun belakangan, kata takwil ini berubah menjadi istilah teknis untuk penjelasan internal atas material atau kandungan Al-Quran, sedangkan tafsir diterapkan untuk penjelasan filologis yang bersifat eksternal terhadap Al-Quran. Selanjutnya ada lampiran 2, ini tentang sarjanaan Barat dan Al-Quran. Poin pertama ini ada terjemahan dan sontengan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran ini bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis, kepala biara Cluny, ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12 dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik, yakni Yahudi dan Islam, dan membela keyakinan Kristiani. Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskannya menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Clunia Corpus, kemudian tersebar luas, tetapi kumpulan terjemahan ini tidak digunakan secara menyeluruh, hanya bagian-bagian yang memiliki manfaat langsung dan berguna dalam polemik yang dieksploitasi serta dikutip tanpa komentar.
Terjemahan Al-Quran berikutnya dalam bahasa Latin, Al-Qurani Textus Universus digarap seorang pendeta Italia, Ludovico Maracci, langsung dari teks Arab. Terjemahan ini dipublikasi di Padua pada 1698 bersama-sama dengan teks orisinilnya serta catatan penjelasan dan bantahan atau Refutatio Al-Qurani. Nah, teks Arab yang disertakan Maracci dalam penerjemahannya disusun berdasarkan sejumlah manuskrip. Dibandingkan terjemahan pertama Al-Quran, Clunia Corpus, terjemahan Maracci terlihat lebih cermat. Dikabarkan bahwa ia telah mempelajari Al-Quran selama 40 tahun dan mengakrabi karya-karya mufassir muslim terkemuka. Tentang terjemahan ini, George Sale berkomentar secara umum terjemahan ini sangat tepat, tetapi mengikuti ungkapan Arab terlalu harfiah sehingga tidak mudah dipahami. Catatan penjelasannya menurut Sale cukup berharga, tetapi bantahannya tidak memuaskan dan terkadang menyimpang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.